Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami datang menghampiri Tuhan dengan iman yang benar, maka Tuhan Engkau selalu punya cara dalam hidup kami. Tuhan, cara-Mu seringkali tidak terselami oleh pikiran kami. Karena itu kami tidak akan pernah menyerah apapun persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu tanpa pengurapan Roh Kudus, kami tidak akan pernah bisa mengerti. Karena itu kami berdoa Roh Kudus turun atas setiap kami, sucikan dan kuduskan hidup kami agar layak menjadi tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, luar biasa. Kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang luar biasa pada sore hari ini. Iya, dan visi di gereja ini tahun 2022 adalah tahun iman. Ya, tahun kita beriman kepada Tuhan, tetapi iman yang seperti apa? Dan hari ini subtemanya adalah memperbesar iman, ya. Nah, kita akan lihat dan belajar bersama saudara pada hari ini, ya, bagaimana iman itu bisa melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Mari kita buka bersama langsung saja dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-16. Ini adalah tema yang diberikan dari gereja. Injil Lukas 17, ayat yang sebenarnya diberikan ayat yang ke-6 saja, tapi saya ingin baca satu perikop, ya. Injil Lukas pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Ya. Yesus berkata, firman Tuhan, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat yang berikutnya, jawab, ya, ayat yang ke berapa ini? 2, ya, kita baca bersama saudara. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yesus mengingatkan jadi kepada murid-muridnya akan ada penyesatan di akhir zaman. Jadi itu pasti akan ada. Ya, makanya gak usah bertanya lagi, Bu, kok ada pengajaran begini ya? Sekarang ada pengajaran yang, ya, terutama di YouTube itu saudara, ya itu gak tahu dari Tiongkok sana kayaknya dia masuk, tetapi seperti rohani gitu, seperti Kristen gitu, ya. Dan ternyata kalau gak salah apa ya namanya, ya, banyak yang konseling kepada saya itu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau apa ya. Itu di dalamnya pengajarannya adalah Tuhan itu perempuan. Dan, ya, banyak di antara yang sudah masuk ke grup-grup WA itu, ya, mengaku kepada saya mereka gak bisa tidur. Bahkan kalau malam itu ada kayak bayangan-bayangan hitam lah datang segala macam. Saya bilang cepat keluar dari grup itu, ya. Karena memang otomatis ketika mereka ngeklik dari YouTube itu langsung masuk ke grup WA. Hati-hati saudara, Yesus sudah mengingatkan penyesatan akan ada di akhir zaman. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu dan menyesatkan orang-orang yang lemah. Makanya kita gak boleh lemah, karena kalau kita lemah kita pasti ikut tersesat. Ya, lalu di sana Yesus bilang lebih baik orang yang menyesatkan itu diikat dengan batu kilangan lalu ditenggelamkan di dalam laut. Ya, sampai seperti itu Yesus memperingatkan karena berbahaya penyesatan itu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, kita baca bersama saudara. Jagalah apa? Dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi hari-hari ini saudara, supaya kita gak tersesat, ya, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur. Jangan sungkan untuk menegur orang hari-hari ini, ya. Kadang kita, saya sungkan, ya gak apa-apa, kasih tahu dengan kasih. Kalau dia menyesal, maka kita mengampuni. Bahkan ayat yang keempat Yesus bilang apa di sana saudara? Ya, ayat yang keempat Yesus berkata, ya, ayat yang keempat, multimedia tolong bersama dengan saya. Bahkan, ya, dikatakan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau berapa? 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ada orang bikin dosa sehari 7 kali saudara, lebih banyak dari makan loh.
Makan kan kita sehari 3 kali lah ya. Kalau yang agak-agak lapar atau nafsu 4 lah ya. Atau 5 lah ya. Ada yang makan 5 kali di sini sehari? Ada, apalagi kalau stres. Ya. Tetapi ini orang bikin dosa sehari berapa kali? 7. Ya, kalau saudara menghadapi orang yang begini, sehari 7 kali dia bikin dosa sama kita, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ya, Yesus bilang ampuni kalau dia menyesal. Kalau dia bertobat, kalau dia nggak tobat, tandai aja dia, jangan bergaul dengan dia. Daripada saudara tercemar. Ya, kalau dia mengaku bersalah, dia datang bertobat, ya udah nggak apa-apa kita ampuni. Tapi kalau dia nggak tobat, nggak merasa bersalah, ya udah tandai dia daripada saudara susah menjaga hati. Ya, iman sudah mau kuat jadi lemah lagi gara-gara orang seperti ini. Lalu saudara di sana di ayat yang berikutnya berkata, kita lihat ayat yang kelima saudara. Ya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa? Tambahkanlah iman kami. Kenapa ada pembicaraan ini saudara soal iman? Tadi di awal kita sudah baca Yesus mulai bicara tentang penyesatan. Makanya Tuhan bilang, ya jangan sampai imanmu lemah biar kamu gak tersesat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita gak tersesat hari-hari ini? Kuatkan imanmu. Ya, lalu saudara yang kedua, untuk bisa mengampuni orang, melakukan firman, gak bisa kalau iman kita lemah. Hanya orang yang memiliki iman yang besar, iman yang kuat, yang sanggup untuk melakukan firman. Ketika murid-murid Yesus mendengar tentang penyesatan, ketika mereka mendengar tentang Yesus bilang ampuni orang yang berbuat salah kepadamu, langsung mereka bilang sama Tuhan, apa? Tuhan tambahkanlah iman kami. Ya, lalu Yesus berkata ayat yang ke-6 di sana dikatakan begini saudara. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, ya kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ketika murid-murid berkata tambahkanlah iman kami, Yesus bilang, kamu punya iman sebiji sesawi saja, itu sudah memiliki kuasa yang dahsyat. Pertanyaannya saudara sekarang, iman kita ini hidup atau mati? Iman yang besar artinya iman yang hidup. Ya, karena banyak orang mengaku Kristen tetapi imannya mati. Makanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa mengalami apalagi melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya mati. Saudara, saya mau kasih tahu, terlalu rugi kalau hari-hari ini kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak janji yang sudah Tuhan ucapkan di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengalami janji-janji itu? Hanya kalau iman kita ini hidup. Nah, saya mau tanya sama saudara sekarang, iman saudara hidup atau mati? Atau setengah mati? Ya. Nanti kita akan sama-sama belajar saudara. Bagaimana iman yang hidup itu? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu dia bercerita sama saya. Ya, di masa pandemi ini dia juga terkena dampak. Ya, akhirnya ya singkat cerita gak ada penghasilan. Lalu akhirnya dia gak bisa bayar kontrakan. Ya, ketika gak bisa bayar kontrakan, nah ini nih saudara, kita lihat di sini orang ketika menghadapi pergumulan, itu imannya hidup atau mati itu terlihat ketika dia mengalami pergumulan. Ya, saya bilang lalu akhirnya gimana? Ya saya datang ke seorang teman saya. Lalu ya saya curhat ngomong saya gak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia dibayari kontrakannya. Saya mau tanya itu mujizat? Mujizat atau bukan? Bukan. Karena kita datang kepada manusia meminta pertolongan. Kenapa saudara orang sering kali tidak melihat mujizat? Karena imannya mati. Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan sesamanya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita ini hidup diberkati? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Iman itu harus
hidup karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa ketika kita mengalami masalah kita cepat cari orang, kita cepat cari pertolongan yang lain? Karena manusia kelihatan. Ya, waktu ada masalah langsung ke penggadaian. Daripada kepada Tuhan lebih baik ke penggadaian. Karena penggadaian itu menyelesaikan masalah tanpa, ya emang benar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, kenapa? Saya tanya, kenapa kamu langsung lari ke penggadaian? Kenapa kamu gak lari sama Tuhan? Penggadaian kelihatan, Bu. Tuhan tidak Itu susahnya kita mempercayai Tuhan, harus pakai iman. Untuk bisa melihat mujizat dan campur tangan Tuhan dibutuhkan iman yang hidup. Amin. Ya, kalau kontrakan habis lari sama manusia cari pinjaman dibayari orang, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan. Ya, saya dulu mengalami, saudara, ketika saya dan suami ada di Jakarta, Tuhan panggil kita datang ke Jakarta untuk pindah dari Solo. Lalu kontrakan saya habis waktu itu di Jakarta. Kita belum ada pelayanan tetap waktu itu, saudara. Dan secara manusia kontrakan habis gak punya uang. Kalau saudara jadi saya di Solo punya rumah. Saya di Solo juga pelayanan. Beberapa teman pelayanan di Solo udah ngomong, kalau kalian di Jakarta mengalami hambatan, pulang lagi ke Solo, pintu terbuka lebar. Saya punya rumah di Solo, di Jakarta mau bayar kontrakan gak ada uang. Menurut logika manusia, apa yang harus kami pilih? Kalau saudara jadi kami juga, apa yang harus kita pilih? Pulang ke Solo, ada jaminan kehidupan di sana. Lalu kami berdoa, tapi karena memang kita sudah dapat panggilan untuk di Jakarta. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap di Jakarta, tapi Tuhan sudah teguhkan kita bahwa panggilan kita di Jakarta. Tuhan mau bayar kontrakan gak ada duit. Saya tidak lari kepada manusia, saya nggak cari siapapun, saya tidak menghubungi teman pengusaha, saya nggak cari saudara suami saya atau kakak ipar saya atau saudara saya, enggak. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta tanda gini, Tuhan, kalau memang kami di Jakarta, ini kita nggak ada uang mau bayar kontrakan, kita punya rumah di Solo. Kalau Tuhan berkehendak kita pindah di Jakarta, rumah itu kita iklankan di koran. Dalam waktu 1 minggu kita iklankan, kalau ada yang nawar, karena kita sudah bulat ya udah berarti kita ini sepakat kita di Jakarta ya. Sepakat, waktu itu suami saya sempat ngomong, ya nggak apa-apa juga kalau kita lari seperti Yunus. Yang penting kita udah tahu jalan ceritanya, nanti kalau ikan besarnya datang kita cepat-cepat bertobat. Ya, saking pinter Alkitab begitu saudara ya. Tapi saya bilang kita sudah ngerti ya ini panggilan Tuhan. Gak boleh main-main ya. Kalau Yunus karena memang dia ya sengaja ya. Tapi akhirnya dia bertobat di perut ikan. Makanya dimuntahkan. Kalau gak bertobat gak dimuntahkan, keluar dari belakang. Maka matilah Yunus ya, tetapi untung dia bertobat. Kami sepakat ya udah kita akan tawarkan rumah ini. Kalau dalam waktu seminggu rumah itu laku berarti ini rencana Tuhan. Tapi kalau tidak ya berarti kita pulang ke Solo. Lalu kami mulai berdoa, enggak sampai 1 minggu, 3 hari saudara. Rumah itu ditelepon orang ditawar. Ya, lalu dia menyebut angka, kalau dijual seharga segini sih saya mau. Karena memang waktu itu kita pasang harga tinggi, memang gak niat. Berharap ya kalau gak laku ya kita tetap balik ke Solo. Jadi kita kasih harga tinggi, ternyata orang yang beli itu dia orang Jakarta. Dia lagi mau ada usaha di Solo, dia lihat rumah itu dengan harga segitu buat dia murah. Tapi buat orang Solo itu mahal. Tapi itulah cara kerja Tuhan kan. Akhirnya dalam waktu 3 hari terjadi ya transaksi, kita bisa bayar kontrakan di Jakarta. Bayangkan loh, untuk bisa bayar kontrakan jual rumah loh. Tapi kan ya Tuhan itu kita gak ngerti cara kerja Tuhan. Tapi saya tidak mencoba menolong Tuhan dengan cari orang. Kenapa kita seringkali tidak bisa melihat mujizat? Karena iman kita tuh mati. Kita gak pernah coba ketika ada masalah duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan ya. Datangi Tuhan secara pribadi dan bertanya kepada Tuhan.
Apa yang Engkau mau Tuhan? Ketika Engkau dalam masalah pekerjaan, Engkau ada dalam masalah apapun saudara, ayo cari Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Pakai imanmu. Kalau iman kita mati, bagaimana mungkin kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan buat kita? Tapi saya bersyukur waktu itu kita taat. Mengikut Tuhan harus dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Waktu kita hidup mengandalkan kekuatan kita dan hikmat kita sendiri, bahkan orang lain, itu berarti kan kita gak pakai iman. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Harus pakai iman. Ayo aktifkan imanmu saudara. Jangan biarkan iman kita mati sehingga kita tidak melihat perkara-perkara supranatural yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Biar tahun bahwa ini saya percaya bukan secara kebetulan, ini tahun iman bagi gereja ini. Hidupkan imanmu. Bilang Tuhan, cukup Tuhan. Selama ini saya tidak pernah melihat mujizat Tuhan karena ternyata imanku mati. Bagaimana iman kita bisa hidup saudara? Mari jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10, coba kita buka bersama saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana. Ya, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini saudara. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita menjadi besar, menjadi iman yang hidup ketika kita ini mendengar firman. Ya, ketika kita membuka hati kita, membuka iman kita untuk firman itu datang. Kalau kita nggak pernah dengar firman, bagaimana iman itu mau ada saudara? Ya, karena itu hari-hari ini mari kita belajar untuk mendengarkan firman. Banyak orang menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tetapi sedikit orang yang punya iman yang besar, iman yang hidup di hadapan Tuhan. Maaf, iman hidup, iman yang besar itu gak ditentukan dari pelayanan kita saudara. Tapi bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Ya, jangan sampai saudara kita rugi kalau kita hidup mengikut Tuhan. Tapi kita gak pernah mengalami hal-hal yang supranatural. Tuhan sampai hari ini mujizatnya masih terjadi. Saya kalau mau berbicara tentang mujizat, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan saudara bagi kami sekeluarga. Bahkan semua yang Tuhan janjikan dulu, Dia genapi semuanya. Saya ingat waktu kami harus menjual rumah di Solo, itu berat loh. Ya, sampai anak saya bilang, mami itu kan rumah baru kenapa dijual? Saya cuma bilang, Dek, Tuhan berjanji nanti Tuhan akan gantikan. Dan hari ini Tuhan sudah gantikan loh saudara. Dia Tuhan yang ajaib. Ya, ayo hidupkan imanmu. Memang kita akan melewati banyak perkara, tetapi ketika imanmu itu hidup, engkau perbesar kapasitas imanmu dengan mempercayai firman Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang wow, luar biasa. Saya bukan berteori, saya sudah mengalami Tuhan. Saya sudah mengalami bagaimana iman itu turut bekerja, sorga itu turut bekerja ketika imanmu itu hidup saudara. Ya, saya dengar kesaksian dari seseorang ibu yang ya dia waktu pandemi ini dia udah minta mati sama Tuhan. Kenapa? Karena ya masalah keuangan, dia tahu berapa uang yang masih dia punya untuk melanjutkan hidup, dan anak-anaknya juga bergerak di properti saudara, dan dia sudah berhenti bekerja ibu ini karena tadinya dia pikir udah cukup anak-anaknya meneruskan. Lalu ketika terjadi pandemi, semua pekerjaan anak-anaknya di properti pakai utang bank. Tiba-tiba gak bisa bayar karena semuanya berhenti. Dia bilang, Bu, saya berdoa sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Saya udah gak mau ada dalam pergumulan seperti ini. Ya, lalu saudara ketika itu dia ditegur Tuhan, betapa egoisnya kamu pengen mati, kamu tinggalkan anak-anak dan keluargamu di dalam pergumulan. Ya, itu bukan iman yang benar. Lalu dia mulai berdoa, dia bilang, saya bersyukur Bu, di tengah masa pandemi di Maret itu saya menemukan channel Ibu. Saya ikut mesbah doa dari awal, iman saya bangkit. Yang tadinya saya minta mau mati sama Tuhan, saya memilih untuk mempercayai bahwa Tuhan itu hidup.
Dan dia berkata, saudara, di tengah dia bergumul, saudara, tiba-tiba bosnya yang lama telepon dia. Kamu ngapain di masa pandemi ini? Nggak kerja apa-apa, lakukan sesuatu, ayo kerja lagi. Nih saya kasih untuk kamu jualan lagi properti. Dia bilang, saya coba karena tidak ada lagi yang bisa saya kerjakan. Tapi saya tahu itu jalan yang Tuhan buka. Karena saya mulai menghidupkan iman dan mempercayai Tuhan. Saudara, dia berkata dia jualan di masa pandemi. Dia bilang, Bu Debbie, Tuhan itu sungguh ada dan luar biasa. Keadaan boleh berubah, tapi kuasa Tuhan tetap sama. Ibu tahu, dia bilang, saudara, dia bilang kepada saya, ibu tahu saya jualan properti di tengah masa pandemi. Omset saya sebulan ratusan miliar. Ini baru tepuk tangan. Tadi belum tepuk tangan, saudara udah tepuk tangan. Ratusan miliar, dia bilang, sebelum masa pandemi saya jualan belum pernah omset segini. Di tengah masa pandemi di mana semua orang mengalami kesusahan, Tuhan menyatakan mujizat. Saya jualan, Bu, ratusan miliar sebulan. Semua persoalan terselesaikan karena saya berucap syukur. Iman saya hidupkan dan sorga turut bekerja menyelesaikan segala persoalan. Loh saudara, nggak ada yang mustahil. Jangan saudara bilang, lah itu kan karena pendeta, itu kan karena ibu pendeta bisa mengalami begini-begini. Nggak, ini seseorang yang dia bukan pendeta, tetapi imannya dihidupkan ketika dia mendengar firman. Dia berkata, luar biasa Bu, Tuhan bekerja. Saya melihat bagaimana pintu terbuka. Loh kalau mau pikirkan sama-sama pandemi, banyak orang yang akhirnya mati dan kehilangan segala-galanya. Kenapa? Apa yang membedakan? Imannya hidup. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan memilih untuk menyerah, pilihlah untuk percaya kepada janji Tuhan. Tahun ini tahun iman, buktikan saudara. Buktikan Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dan dia sanggup menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh percaya. Antara orang yang imannya hidup dengan yang mati. Tidak semua orang Kristen imannya hidup. Tidak semua orang Kristen itu mau memperbesar imannya. Saya pengen kita baca lagi di dalam Injil Markus saudara. Kita baca Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 mulai. Ini tentang kisah dari seorang wanita yang pendarahan saudara ya. Wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia apa? Mendengar. Ya, ayat tadi berkata iman timbul dari pendengaran. Wanita ini mendengar tentang Yesus, lalu imannya hidup. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu saudara lihat di sini ayat yang berikutnya 28 berkata, ini iman yang luar biasa. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya itu gak berkata begini, aku pengen ketemu Yesus lalu dia tumpang tangan sama saya, maka saya sembuh. Enggak. Dia punya iman, asal aku sentuh jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi kenapa imannya timbul? Karena dia mendengar tentang Yesus. Lalu ayat yang berikutnya ayat 29. Dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari 28 dulu ya. 28 ini langsung lompat 29 ya. Sebab katanya, iya benar, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya ketika dia menjamah jubah Yesus. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 sekarang kita lihat saudara. Baca bersama. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus tidak melihat wanita itu dan sengaja mengeluarkan tenaga untuk menyembuhkan dia loh. Enggak. Yesus pun tidak tahu wanita ini, dia di belakang, dia gak berhadapan langsung. Tetapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah
jubahku. Saudara, ya ayat yang ke-31 di sana dikatakan, saudara, murid-muridnya menjawab apa? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Mereka bilang, Tuhan, Tuhan. Ini ribuan orang yang ikut engkau. Dan engkau tanya siapa yang jamah engkau? Saudara perhatikan, yang menjamah Yesus di situ memegang dia banyak orang. Tapi cuman ada satu yang membuat kuasa itu keluar dari diri Yesus. Wanita yang pendarahan ini. Saudara tahu kenapa kuasa itu keluar dari diri Yesus? Karena dia menjamah Yesus dengan iman. Mungkin banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Engkau datang berdoa setiap hari Minggu. Engkau datang mencari Tuhan di gereja setiap hari Minggu. Di rumah pun engkau berdoa. Tetapi hanya orang-orang yang mendekati Tuhan dengan iman yang besar. Mereka yang akan berhasil melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin saudara. Yes, yang jamah dia banyak. Sampai murid-muridnya bilang, kamu lihat orang ini semua berdesak-desakan di dekatmu. Lalu kamu tanya siapa yang menjamah kamu? Ayat yang ke-32 Yesus bilang apa saudara? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Yesus penasaran. Siapa yang sudah membuat kuasa itu keluar dari dirinya? Wow, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa saudara. Iman mampu menarik kuasa Kristus. Engkau bahkan tidak perlu ketemu pendeta berhadapan untuk ditumpang tangan. Dengar, Tuhan Yesus tidak berubah sampai hari ini. Engkau bisa menjangkau kuasa sorgawi untuk turut bekerja di dalam hidupmu. Ketika engkau menghampiri Tuhan dengan iman. Lalu Yesus melihat sekelilingnya. Dia pengen tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena banyak orang menjamah. Tapi hanya satu yang menarik kuasanya itu keluar dari dirinya. Saudara lihat ayat 33 berkata apa? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia cerita. Ya, bahwa dia sakit dan dia pengen, dia berkata asalku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Lalu ayat 34 apa yang Yesus katakan saudara? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin saudara. Siapa yang menyelamatkan dia? Iman. Siapa yang menyembuhkan dia? Imannya. Karena percaya dia mendengar tentang perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Saudara, berapa kali kita sudah mendengar tentang Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Berapa kali kita sudah mendengar bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Berapa banyak kali kita sudah mendengar tentang janji-janji Tuhan bahwa dia sanggup memberkati hidup kita. Tetapi berapa banyak kali juga kita sudah mengalami itu. Kita sekarang termasuk seorang iman wanita ini atau iman orang banyak. Ya, iman wanita ini luar biasa. Dia mendekati Yesus dengan sebuah rasa percaya yang besar. Orang lain menyentuh Yesus di situ, tapi mereka tidak memiliki iman yang sama dengan wanita ini. Hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang datang dengan iman yang besar, iman yang menyembuhkan, iman yang menyelamatkan, iman yang memulihkan ekonomi keluargamu? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu tetaplah percaya. Keadaan boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apapun boleh terjadi, tapi mari dengan iman kita perkatakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupku. Tetapi satu hal saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya waktu kita bersepakat dengan Tuhan. Bersepakat dengan firman-Nya, maka kita akan melihat saudara, janji-janji, berkat-berkat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Berhenti untuk meratapi nasibmu. Ingat, miskin dan kaya itu nasib bukan takdir. Masih bisa berubah.
Mungkin kita berkata, saya nggak punya cara untuk merubahnya. Tuhan sanggup membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang saya dan keluarga alami di masa pandemi, itu juga bukti bahwa Dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan. Saya ulang-ulang bersaksi, kami yang tadinya sudah mau jual rumah Jakarta pulang ke Solo, ternyata Tuhan berkata lain. Tapi saya cuma bilang, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun keadaan di hidupku, aku mau tetap mempercayaimu. Itu yang saya katakan. Siapa yang menyangka Tuhan membalikan keadaan. Dan semuanya berubah, gak jadi jual rumah, malah beli rumah. Tuhan itu dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara, asal kita punya iman yang hidup. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menggenapi segala janjinya dalam hidup kami. Ketika kita bersepakat dengan Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, jangan ratapi keadaanmu hari ini. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan masalahku terlalu besar. Tapi bilang pada masalahmu, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidupku. Datang pada Tuhan dengan iman. Mari kita mau datang seperti wanita itu. Begitu banyak orang menjamah Yesus, tapi hanya wanita ini yang menarik kuasa Tuhan. Hari ini engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas hidupmu. Engkau bisa menarik kuasa surgawi turun atas rumah tanggamu. Hanya dengan iman hampiri Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar kita mau datang pada Tuhan sore hari ini saudara. Katakan, Tuhan kami percaya Engkau besar, kuasa-Mu dahsyat. Kami mau jadi seperti wanita yang datang menjamah jubah-Mu Tuhan. Dia datang dengan iman. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini datangi Tuhan secara pribadi. Katakan, asal aku jamah saja, ekonomi keluarga pasti dipulihkan. Rumah tanggaku pasti dipulihkan. Penyakitku pasti disembuhkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang terlalu mampu untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Betapa begitu banyak janji-janji dalam firman Tuhan. Kami mau mengalami semua janji itu Tuhan. Kami tidak ingin jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Tahun ini akan menjadi tahun iman. Iman yang hidup bagi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melihat lebih daripada keadaan kami. Kami mau memandang dengan mata iman bahwa Tuhan tidak pernah berubah atas hidup kami. Mari saudara, engkau yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, angkat tanganmu saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Hari ini perbesar setiap kapasitas iman kami. Kami mau percaya akan janji-Mu. Kami mau percaya Tuhan akan kebenaran bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan di hidup kami.
Karena itu kami mau berserah hari ini. Kami mengangkat tangan tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun keadaan berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Ada begitu banyak kesaksian yang sudah kami dengar bagaimana Tuhan dahsyat dan luar biasa. Hidupkan setiap iman kami sore ini Bapa. Hidupkan iman kami. Kami mau Tuhan hari ini mempercayai Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menghidupkan imannya kepada Tuhan. Hamba berdoa setiap mereka mengalami masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Akan ada terobosan demi terobosan baru yang kami lihat. Mulai sore ini Bapak, kami mau taruh pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Yes, kami punya Tuhan.